على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Karena urusannya di akhirat sangat repot ya, sangat riskan. Lain halnya kalau dosa kita terkait hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya Allah Subhanahu wa taala mudah memaafkan ya, karena Allah Ghafurur Rahim. Kemudian juga dalam hadis Allah berkata, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan pada dasarnya Allah mudah mengampuni hamba-hambanya. Tetapi jika seorang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka pada asalnya di akhirat kala orang yang dizalimi akan menuntut, ya, akan menuntut. Jangankan orang yang dizalimi tersebut orang jauh, bahkan orang terdekat, ya, kalau bisa tuntut dia akan menuntut. Oleh karenanya, ketika Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 18, "Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba." Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun akan menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha, kalau ada seorang yang memikul beban berat dosa, kemudian dia menyuruh orang lain untuk menanggung sebagian beban berat yang dia pikul tersebut. Jadi Allah menggambarkan dosa itu beban berat yang dipikul. Wa in tad'u muthqalah, muthqalah itu nafsun muthqalah, jiwa yang merasa berat dibebani dengan dosa-dosa yang dia pikul. Kemudian dia menyeru orang lain untuk memikul sebagian dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Tidak ada yang akan mikul dosanya meskipun karib kerabatnya, Dia ingin ada anaknya tanggung dosanya, ingin kakaknya tanggung dosanya, tidak ada yang mau. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, maknanya bahwasanya halatud dunya laisat ka halatil akhirah. Kondisi dunia tidak seperti kondisi akhirat. Kalau di dunia ya kita saling bahu-membahu di antara orang-orang dekat, antara anak dengan ayah, antara istri dengan suami, antara kakak dengan adik, saling bahu-membahu, mengurangi beban yang lain. Bahkan kita dapati di dunia, seorang ayah rela untuk mati demi membela anaknya. Seorang ibu rela meninggal demi untuk mempertahankan kehidupan anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak rela mati demi menjaga keharga diri orang tuanya misalnya. Itu terjadi di dunia. Seorang rela mati untuk membela kakaknya. Itu di dunia, di akhirat enggak. Di akhirat enggak. Kata Syekh Sa'di maknanya, kalau dia bisa melepaskan dosanya kepada orang lain, dia akan lepaskan. Kalau dia bisa menuntut hak orang dari orang lain, dia akan menuntut meskipun ala walidayhi, kata Syekh Sa'di. Meskipun dia mengambil haknya dari kedua orang tuanya. Artinya kalau dia bisa ngambil pahala orang tuanya, dia akan ambil. Di akhirat demikian. Di akhirat demikian. Oleh karenanya hukum asal di akhirat, seorang yang dizalimi tidak akan memaafkan. Ini hukum asal. Ngapain dia maafkan? Dia sendiri butuh dengan pahala dan dia ingin mentransfer dosa-dosanya agar dia selamat dari neraka dan dia bisa masuk surga. Karenanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah." Jika ditiupkan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Maka seorang akan lari dari saudaranya. Ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya, dia akan kabur dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya, dia kabur dari anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf, kenapa? Karena dia tidak ingin dituntut. Dia tidak ingin dituntut oleh mereka. Rupanya dia punya masalah sama orang-orang dekat tersebut. Rupanya di dunia dia menzalimi mereka. Ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan. Entah hak ayahnya, entah hak ibunya, entah hak anaknya, entah hak istrinya, maka dia tidak ingin ketemu dengan mereka karena dia bisa pastikan istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya akan mengambil pahala dari dia. Maka dia kabur. Oleh karenanya di akhirat perkara sangat dahsyat. Seorang kalau bisa nuntut orang tuanya, dia akan nuntut. Sampai Allah gambarkan tentang orang mujrim, orang kafir.
yang sudah kehilangan akal ingin selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Pada hari tersebut seorang mujrim, seorang kafir ingin menebus dirinya dari azab, dia ingin selamat. Bi banihi, kalau dia punya anak-anak, dia suruh anak-anaknya masuk neraka, yang penting dia selamat. Kalau belum bisa lagi wa sahibati wa akhi, istrinya masukkan neraka, yang penting dia selamat. Dia ingin nebus dirinya dengan siapapun. Anak-anaknya yang paling dia cintai, istrinya yang selalu dia cintai. Kemudian saudara-saudaranya. Kemudian fasilati kabilahnya, wa man tu'wi, semua yang dia pernah, yang semuanya yang kenal dia dekat dulu di dunia, dia ingin wa man fil ardi jami'an, bahkan seluruh penghuni bumi kalau bisa masuk neraka dia selamat, dia ingin lakukan demikian. Ini kondisi di akhirat. Seorang ingin selamat. Ya, seorang ingin selamat. Oleh karenanya seorang jangan coba-coba melakukan kezaliman. Urusannya panjang di akhirat. Jangan berharap, tenang, dia kok baik, nanti di akhirat dia maafin gua ya. Iya. Dari mana? Maafin. Kalau dia bisa ambil seluruh pahalamu, dia ambil. Ya. Karena kalau mengambil pahala orang, manfaatnya banyak. Selama dari neraka, surga semakin tinggi. Ya. Dari mana dia memaafkan? Orang tuanya saja mau diambil, apalagi kamu. Oleh karenanya seorang berusaha di atas muka bumi ini tidak berbuat zalim. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada para hamba, berbuat zalim kepada orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "In istata'ta an talqallaha law annaka talqallaha bi 70 dhanban fima bainaka wa bainallah ahwan min an talqallah bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, masih lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah, kau bawa satu dosa saja tapi dosa itu terkait dengan orang lain. Yaitu kau mendolimi orang lain. Dari sinilah kesimpulan daripada ilmu yang kita pelajari selama ini adalah bagaimana agar kau bisa meninggal tidak berbuat zalim kepada orang lain.